ini merupakan surat izin kita untuk melaksanakan PPL 2. Ya. Ya. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, patut mengucap syukur, ya, karena sudah diberikan napas kehidupan dan kesehatan, sehingga walaupun pada keadaan pandemi ini, anak-anak bisa melaksanakan proses pembelajaran lewat daring. Ya. Untuk itu, saya persilakan satu orang siswa untuk memimpin kita berdoa. Ya. Ya. Anak Reni membawakan kita di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anak Reni yang sudah membawakan kita di dalam doa. Ya. Sekarang coba dicek lagi ya. Apa suara Bapak kedengaran? Bagi yang lain? Dengar. Dengar. Ya. Kalau Bapak sedang presentasi, nanti suaranya di-mute sebentar ya. Untuk absen, ya, nanti tolong yang tidak hadir itu ditulis di LKPD ya. Karena di LKPD itu ada dikelompokkan ya, ada 5 kelompok. Jadi ditulis di situ yang tidak hadir. Ya. Di checklist yang tidak hadir. Yang hadir juga ditulis, yang tidak hadir juga ditulis. Tapi yang tidak hadir diberikan keterangannya. Ya, sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ngerti. Ya. Ngerti. Sudah. Bapak akan memberikan pertanyaan. Ya. Siapa di antara kalian ya, sudah mengalami sakit perut? Saya, Pak. Ya, Fanti duluan, Fanti. Anak Fanti duluan. Kuat, suaranya tidak kedengaran. Itu sakit mah. Setelah diperiksa ke dokter, ya. Jenis penyakit apa yang anak Fanti itu alami, ya? Mah, Pak Guru. Mak, ya. Apa penyebab daripada penyakit mak? Meningkatnya kadar asam lambung yang dikarenakan pikiran tegang dan pola makan yang tidak teratur. Ya, benar sekali. Bagus. Jawaban yang bagus sekali. Ada yang lain? Lainnya, luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi Helicobacter pylori. Ya, itu jawaban yang bagus ya. Nah, ya, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, nanti Bapak akan share. Ya. Yang pertama, melalui hasil pengamatan video gangguan sistem pencernaan pada manusia, peserta didik dapat menjelaskan penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia dengan benar. Yang kedua, melalui hasil pengamatan video gangguan sistem pencernaan pada manusia, peserta didik dapat mengimplementasikan bagaimana memelihara kesehatan pada sistem pencernaan manusia dengan benar.
Yang ketiga, melalui hasil pengamatan video gangguan pada sistem pencernaan pada manusia, peserta didik dapat mempresentasikan laporan tentang hasil penyelidikan gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Ya, itu merupakan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, sekarang Bapak akan memberikan penjelasan tentang apa manfaat daripada kita belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Ya, agar siswa dapat memahami berbagai jenis gangguan pada sistem pencernaan pada manusia dan bagaimana upaya daripada pencegahannya. Nanti Bapak akan memberikan soal case, ya. Soal ini akan dikirim lewat grup WA, ya. Nantinya dikirim lewat grup WA, ya. Nanti sebentar Anda akan tes, ya. Sampai di mana kemampuan anak-anak, ya. Sebelum masuk kita belajar pada materi tentang gangguan pada sistem pencernaan. Bapak sudah bagi ke dalam 5 kelompok, ya. 5 kelompok. Ya. Nanti Bapak akan men-share, ya, LKPD, ya, LKPD-nya. Linknya nanti Bapak akan share lewat grup WA, ya. Ini merupakan LKPD. Bapak akan jelaskan sedikit, ya. Nama kelompok dituliskan, ya. Kemudian judulnya penyakit pada sistem pencernaan manusia, ya. Kompetensi dasarnya, ya, menganalisis sistem pencernaan dan bagaimana memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan sistem pencernaan, ya. Tujuannya melalui hasil pengamatan video gangguan sistem pencernaan pada manusia, peserta didik dapat menjelaskan, ya, gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Ya. Dan yang kedua, melalui hasil pengamatan video gangguan sistem pencernaan pada manusia, peserta didik dapat memecahkan masalah, ya, pada gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan benar, ya. Ya, sebelum anak-anak, ya, menjawab di LKPD, kalian harus mengerjakan LKPD yang telah disiapkan, ya. Ya. Nanti Bapak akan linknya akan dikirim lewat grup WA, ya. Ya, ini merupakan teorinya. Ya. Teorinya sudah ada. Nanti tolong anak-anak baca, cermati dengan baik. Ya. Alat dan bahan, ya, linknya sudah ada. Ya. Bapak sudah kirim lewat WA. Langkah-langkahnya, ya, yang pertama, ya, klik link daripada gangguan pencernaan, ya. Amati tayangan video gangguan sistem pencernaan pada menit ke 0.27 sampai dengan menit ke 9.28. Ya. Kemudian diskusikan bersama teman yang ada di dalam kelompok, ya. 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 Kemudian hasil pengamatan, ya, penyakit pada sistem pencernaan manusia, ya. Anak-anak kalau sudah menonton video pembelajaran yang sudah dikirim tadi itu, ya, dituliskan penyakit apa, ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, ya. Penyebabnya itu apa?
Ya, bagaimana cara pencegahannya atau bagaimana cara mengobati, ya. Kemudian, ya, ada pertanyaan, ya. Pertanyaan ini, ya, setelah mengisi tabel di atas, silakan kalian berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut, ya. Nomor 1, ya. Dapatkah Anda belajar apabila salah satu organ pada sistem pencernaan kalian mengalami gangguan? Nah, jenis penyakit apa saja yang menyerang sistem pencernaan manusia? Jelaskan penyebabnya. Ya. Yang kedua, jelaskan cara mencegah atau bagaimana mengobati penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia. Ya. Dari sini baru dibuat kesimpulan, ya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Nah, Ya, Pak Guru. Sudah. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA yaitu mengenai gangguan pencernaan pada manusia dan penyebabnya. Sistem pencernaan merupakan bagian yang sangat vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada yang sudah tahu apa saja sih penyebab gangguan sistem pencernaan? Ya, betul. Salah satunya itu berikut adalah penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, pola makan tidak teratur. Yang kedua, sering terlambat makan. Yang ketiga, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, terlalu cepat menelan makanan. Yang kelima, stres. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman. Yang ketujuh, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Dan yang kedelapan, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Telah mengetahui beberapa faktor penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, ada MAH. MAH ini merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Nah, penyebab dari penyakit MAH ini yang pertama, meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang dan pola makan yang tidak teratur. Kemudian penyebab yang kedua bisa disebabkan oleh luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, teman-teman, penyakit MAH ini memiliki gejala seperti nyeri perut bagian atas, mual, muntah, dan kembung. Selanjutnya, untuk cara penyembuhan penyakit MAH yaitu tergantung pada penyebabnya, bisa dengan cara membatasi konsumsi makanan pedas dan berlemak, mengurangi minuman kafein, hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung, serta jika diperlukan konsumsi antibiotik dan antasida untuk membantu. Selanjutnya, gangguan sistem pencernaan pada manusia yang kedua yaitu kolera. Nah, teman-teman, penyakit kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus karena mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Nah, teman-teman, penyebab dari penyakit kolera ini yaitu bakteri bernama Vibrio cholera. Selanjutnya, gejala dari penyakit kolera bisa muncul secara tiba-tiba, bisa mual dan muntah, kram perut, dehidrasi, tekanan darah menurun, dan diare yang disertai bintik-bintik putih. Selanjutnya, cara untuk penyembuhan dari penyakit kolera ini yaitu pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Nah, untuk kasus yang lebih parah lagi, dibutuhkan penggantian
Selanjutnya, gangguan sistem pencernaan pada manusia yang ketiga, yaitu diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus, sehingga mengakibatkan iritasi pada selaput dinding usus, besar, atau kolon. Nah, teman-teman, penyebab dari penyakit diare yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Selanjutnya, gejala dari penyakit diare biasanya perut terasa kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Lalu, cara untuk penyembuhan penyakit diare ini yaitu diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah, teman-teman, gangguan sistem pencernaan pada manusia yang keempat yaitu disentri. Teman-teman, disentri ini merupakan penyakit infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir. Penyebab dari penyakit disentri ini yang pertama yaitu disentri basiler, disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella paling umum ditemui. Namun demikian, bakteri Campylobacter, E. coli, dan Salmonella juga dapat menyebabkan disentri basiler. Selanjutnya, penyebab yang kedua ada disentri amoeba, disebabkan oleh infeksi parasit bersel 1, yaitu Entamoeba histolytica. Umumnya, daerah dengan sanitasi yang buruk merupakan tempat di mana amoeba sering ditemui. Selanjutnya, gejala dari penyakit disentri ini biasanya ditandai dengan kram perut, diare berdarah, mual dan muntah, serta demam. Lalu, cara penyembuhan dari penyakit ini yaitu dengan istirahat yang cukup, konsumsi cairan oralit atau antibiotik, minum air yang bersih dan sudah dimasak, kemudian rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teman-teman harus menjaga pola makan yang teratur. Kemudian yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, cukupi kebutuhan asupan cairan. Yang keempat, perbanyak mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang kelima, stres. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Yang ketujuh, jangan menunda buang air besar. Dan yang kedelapan, batasi mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu gangguan sistem pencernaan manusia bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pola makan tidak teratur, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, stres, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar, serta terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Nah teman-teman, beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia yaitu MA, kolet, diare, dan disentri. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Ya, kalau sudah, ya, Bapak akan berikan waktu untuk anak-anak berdiskusi ya, menjawab ya LKPD yang sudah ada. Ya, Bapak akan berikan waktu. Ya, anak-anak sudah dijawab.
Sudah, Pak Guru. Ya, kalau sudah, ya. Siapa yang bisa menjawab yang nomor 8 hasil pengamatannya? Ya. Kelompok mana yang sudah? Tolong dijawab. Suaranya kasih kuat, karena tidak kedengaran di sini. Ya, dipersilakan untuk kelompok menjawab. Nomor 1, penyakit pada sistem pencernaan manusia itu apa saja? Mah, kolera, diare, disentri. Ya, yang pertama duluan, yang pertama ya. Umpamanya nomor 1 ya, MAC. Ya, ditulis MAC ya. Penyebabnya itu apa? Ya, begitu. Kemudian cara penanggulangannya bagaimana ya? Dipersilakan. Nomor 1, penyakit pada sistem pencernaan manusia yaitu mah. Penyebabnya itu meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang dan pola makan yang tidak teratur. Yang kedua, luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi. Kemudian cara pencegahan mah yaitu membatasi mengkonsumsi makanan yang pedas, berlemak, dan berminyak. Yang kedua, mengurangi minum kopi. Yang ketiga, diperlukan minum antibiotik dan antasida untuk membantu rasa nyeri. Ya, benar, bagus sekali jawabannya ya. Ya, sudah sesuai dengan video yang kalian nonton ya. Ya, yang kedua, ya. Penyakit apa yang kedua? Kolera. Ya, kolera, ya. Penyebabnya itu apa? Langsung dijawab ya. Bakteri kolera, bakteri fibro kolerea. Ya, benar sekali. Bagus. Bagus. Kemudian cara penanggulangannya bagaimana? Penyembuhan pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Ya, bagus sekali nak ya. Jawaban yang bagus sekali ya. Kemudian yang ketiga itu penyakit apa? Diare. Kelompok yang lain bisa menambahkan penyakit yang ketiga? Diare. Yang diare. Ya, Penyebabnya infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. ya bagus. Bagaimana cara menanggulanginya atau mengobatinya bagaimana? Beristirahat yang cukup, 2 banyak minum supaya tidak dehidrasi. Ya, benar sekali. Bagus, ya. Ada kelompok yang lain? Dipersilakan untuk menjawab yang keempat, penyakit apa? Disentri. Ya, Penyebabnya 1. Infeksi bakteri Xylella, E. coli dan Salmonella dan 2. Disentri amuda. ya benar sekali, bagus ya. Bagaimana cara penanggulangannya? 1. Istirahat yang cukup. 2. Minum air yang bersih yang sudah dimasak. 3. Mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan dengan sabun. Ya, 4. Minum oralit dan antibiotik. benar sekali. Bagus ya. Ya, kalian sudah mengerti ya. Sekarang jawaban pertanyaan yang
ke-9 itu, pertanyaan mengarah pada produktif itu, apakah Anda sudah bisa mengerti lagi? Ya, Bapak kasih pertanyaan. Ya, yang nomor 1, dapatkah Anda belajar apabila salah satu organ pada sistem pencernaan kalian sakit atau ada gangguan, ya? Jenis penyakit apa saja yang menyerang sistem pencernaan manusia? Jelaskan penyebabnya. Ya, tolong dijelaskan. Siapa yang bisa? Saya. Ya. Jawabannya kita tidak bisa belajar. Penyebabnya dikarenakan oleh sariawan. Ya. Karena kebersihan mulut tidak terjaga, luka pada saat menggosok gigi, dan kekurangan vitamin C. Ya, betul sekali ya. Betul. Ya, bagus jawaban. Ya. Yang kedua, jelaskan cara mencegah atau mengobati penyakit yang menyerang sistem pencernaan manusia. Ya, bagaimana caranya sehingga kita tidak terhindar ya dari penyakit yang Menjaga ya, yang pertama olahraga teratur. Menjaga pola makan teratur, olahraga teratur. ya. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Ada. Ya. Tolong dijawab. Terbanyak mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah dan sayur, menghindari stres. Ya, menghindari stres. Ya, bagus jawabannya. Ada lagi? Ada. Ya, Mengkonsumsi makanan yang bergizi, jangan menunda buang air besar. ya, bagus juga. Ada jawaban yang lain? Batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Bagus, ya. Berarti Anda sudah memahami ya? Sudah memahami gangguan pada sistem pencernaan makanan, ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari Anda menonton video pembelajaran tadi dari kita belajar, ya? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, dipersilakan. Ya, jadi kesimpulan yang saya simpulkan yang pertama, gangguan sistem pencernaan manusia bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama seperti pola makan tidak teratur. Yang kedua, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran. Yang ketiga, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Dan yang terakhir, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Dan kesimpulan yang kedua yaitu beberapa gangguan sistem pencernaan manusia. Ada 4. Yang pertama MAH, yang kedua kolera, dan yang ketiga diare dan disentri. Ya, bagus sekali ya. Sudah mengerti. Berarti Anda sudah bisa memahami bagaimana gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Ya, sudah mengerti. Ya. Untuk itu, ya. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Kita belajar Menarik. lewat video. Ya, Menarik. bagus. Ya. Berarti harus lewat video terus kita belajar supaya Anda menarik. Ya. Kemudian jangan lupa anak-anak itu harus mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama itu mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua siapa yang tahu? Menggunakan
mencuci tangan, Menggunakan jaga masker. jarak, Tidak jelas, kasih bagus. Menggunakan masker. Ya, menggunakan masker, Jaga apa Jaga lagi? jarak. Menjaga Menjaga jarak. jarak. jaga Ya, bagus. menghindari Ada yang lain kerumunan, lagi? menghindari kerumunan, Ya, 4. Apa lagi? Ada yang bisa tahu? mencuci tangan, Ya, harus makan makanan yang Cuci tangan. bergizi. Ya, itu. Yang kelima harus apa? Harus istirahat. Istirahat. Ya, Istirahat. 3 saja harus ditunjang dengan makan yang bergizi, istirahat juga. Ya, itu yang perlu. Jadi anak-anak, ya, kalau pergi keluar jangan lupa cuci tangan yang tadi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya. Tidak. Jadi untuk materi kita ya, pada minggu depan jangan lupa ya, anak-anak belajar tentang zat adiktif dan zat aditif dan zat adiktif ya pada buku siswa ya. 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 Terima kasih anak-anak sudah belajar ya, hari ini. Jadi selamat siang dan selamat belajar lagi. Terima kasih. Ya. Siang. Pak. Yang Pak. Selamat siang. Jangan lupa live ya. Ya, keluar dari forum diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Nanti kita bertemu di minggu yang akan datang.